Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan diselenggarakan ujian tesis untuk Saudara Fahri dengan tim penguji. Yang pertama adalah Bapak Dr. Alfa Hendi Muhammad, yang kedua adalah Bapak Dr. Dhani Aryatmanto, dan saya sebagai penguji ketiga sekaligus pembimbing. Untuk ujian tesis Mas Fahri pada pagi ini akan terbagi dalam 3 sesi. Pertama, nanti Mas Fahri akan mempresentasikan paparan yang difokuskan pada tindak lanjut eh, saran-saran tim penguji seminar hasil penelitian tesis. Kemudian yang sesi yang kedua adalah tanya jawab dan saran-saran perbaikan. Yang ketiga adalah pengumuman hasil ujian tesis. Nah, untuk itu Mas Fahri harus bisa tenang, lancar, dan optimal ketika menjelaskan apa yang sudah Mas Fahri lakukan pada riset Mas Fahri ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang Mas Fahri bisa mempersiapkan paparannya supaya Mas Fahri lebih tenang, lebih lancar. Sebaiknya berdoa terlebih dahulu sebelum Mas Fahri memulai presentasi. Monggo, Mas. Saya mohon izin share screen ya, Prof. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil-hasil apa yang sudah saya lakukan dan tindak lanjut apa yang sudah dilakukan setelah prosesi seminar hasil sebelumnya. Mohon maaf, saya ada kendala teknis sebentar, Prof. Baik, saya lanjut. Judul pada proses seminar hasil yang sudah dilakukan sebelumnya ada perubahan paling utama, yaitu pengemasan ulang judul yang sudah ditampilkan pada layar share screen. Judul saya yang awalnya lebih singkat menjadi optimasi performa model dengan teknik pre-processing, word to fact, dan convolutional neural network untuk analisis sentimen ulasan produk pakaian pada marketplace Shopee. Mohon maaf. Kemudian tim pembimbing pada penulisan karya ilmiah saya ini dibimbing oleh pertama Prof. Emma Utami selaku pembimbing utama, kemudian dibimbing oleh Pak Sudarmawan sebagai pembimbing pendamping. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para dosen penguji yang memberikan kesempatan untuk menguji hasil penelitian saya kali ini pada Pak Dhani Aryatmanto, Pak Alfa Hendi Muhammad, dan Prof. Emma Utami. Saya percepat ke bagian tindak lanjut terhadap seminar hasil penelitian. Oke, berikut hasil revisi terhadap pembahasan seminar hasil penelitian. Yang pertama, revisi yang utama adalah pengemasan ulang judul yang saya paparkan sebelumnya. Alasan hasil proses revisinya adalah produk sebaiknya disebutkan dalam judul, dan marketplace mana yang ingin dianalisis bisa ditambahkan dengan alasannya. Kemudian judul perlu dikemas ulang. Hasil revisinya adalah dari judul yang awalnya analisis sentimen ulasan produk marketplace menggunakan convolutional neural network menjadi uh, optimasi performa model dengan teknik processing, word to fact, dan convolutional neural network untuk analisis sentimen ulasan produk pakaian pada marketplace Shopee. Kenapa bertambah cukup banyak kata? Pertama, dilihat dari isi penelitiannya bahwa banyak proses-proses
yang dikhususkan untuk mengoptimasi performa model seperti menguji beberapa teknik processing, menguji beberapa parameter word to vec, dan menguji beberapa parameter convolutional neural network sehingga diambil kata untuk mengoptimalkan kinerja model. Kemudian ditambahkan kata pakaian karena spesifik produk yang dianalisis adalah ulasan produk pakaian, karena produk pakaian cukup banyak diulas pada marketplace Shopee, sejumlah produk yang dijual sejumlah 128 juta. Kemudian marketplace Shopee itu sekarang di posisi nomor satu untuk App Store dan Play Store, seperti itu. Kemudian selanjutnya perbaikan latar belakang. Revisinya adalah jika penggunaan waktu disebutkan di latar belakang, maka ikut dianalisa pada latar belakang, sertakan pada rumusan masalah. Hasil revisinya, saya menghapus problem statement mengenai waktu pada latar belakang, karena penelitian tidak terfokus pada waktu. Kemudian revisi selanjutnya, fitur-fitur yang menjadi rumusan masalah pada skenario dalam penelitian ini seharusnya diceritakan dalam latar belakang. Pada latar belakang, saya menambahkan referensi yang menggunakan metode yang disebutkan dalam paragraf ke-10 dengan fokus pada fitur yang digunakan. Di situ membahas word embedding yang sudah diperbandingkan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian saya membahas pula peran preprocessing, word to vec, dan CNN terhadap model pada latar belakang. Sehingga saya harapkan latar belakang saya sudah terfokus untuk membahas fitur-fitur yang ingin saya uji seperti itu. Kemudian revisi selanjutnya adalah redaksional rumusan masalah. Pertama, revisinya kata lebih baik itu tidak tepat karena penelitian pembanding tidak seimbang dengan rumusan masalah pada poin pertama. Penelitian pembanding itu menggunakan yang sama dengan penelitian saya itu hanya menggunakan data dari Shopee, kemudian ulasan pakaian yang diambil, dan menggunakan preprocessing yang sama. Namun transformasi data ke numerik dan algoritma yang digunakan berbeda. Penelitian pembanding menggunakan TF-IDF dan KNN, sedangkan saya menggunakan neural network yaitu word to vec dan CNN. Kemudian hasil revisinya adalah mengganti kata lebih baik ke kata optimal dan menghilangkan penelitian pembanding karena fokus penelitian adalah optimasi melalui percobaan berbagai fitur. Kemudian revisi kedua pada redaksional rumusan masalah, kata CNN pada rumusan masalah bias karena pembahasan tidak hanya algoritma. Hasil revisi saya menghilangkan kata CNN pada rumusan masalah agar tidak terlalu berfokus pada CNN karena mengkombinasikan seluruh tahap dan menguji seluruh fitur. Kemudian yang ketiga adalah kaji kembali perbandingan penelitian yang digunakan pada rumusan masalah. Hasil revisinya sudah tidak membandingkan kedua penelitian karena tidak sebanding seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian fokus menjelaskan fitur yang digunakan atau diuji pada latar belakang pembahasan dan hasil penelitian. Selanjutnya adalah hasil revisi rumusan masalah. Apakah model CNN memiliki performa yang lebih baik? Ini rumusan masalah yang saya paparkan pada seminar hasil berubah menjadi rumusan poin pertama berubah menjadi apakah model memiliki performa yang optimal dalam menganalisis sentimen ulasan produk pakaian marketplace Shopee. Kemudian poin yang kedua adalah apakah fitur yang berpengaruh dalam performa model CNN yang dihasilkan terhadap ulasan produk pada marketplace Shopee menjadi apakah fitur yang berpengaruh dalam performa model yang dihasilkan terhadap analisis sentimen ulasan produk pakaian pada marketplace Shopee. Jadi perbandingan rumusan masalah yang saya angkat di awal dan rumusan masalah yang saya angkat pada ujian tesis kali ini. Kemudian selanjutnya adalah penulisan tinjauan pustaka. Saya mendapat revisi penulisan nama penulis dan judul penelitian tidak perlu dilakukan, cukup melakukan citasi dari daftar pustaka. Saya menghapus nama-nama penulis dan judul penelitian pada tinjauan pustaka dan diganti dengan citasi dari daftar pustaka. Selanjutnya penyajian hasil pengujian. Saya mendapat revisi sebaiknya hasil penelitian di bab 4 juga ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Dan saya sudah menambahkan tabel dan grafik pada subbab 4.7 yaitu hasil pengujian. Hasilnya seperti ini, saya menambah tabel perbandingan performa tertinggi dan terendah yang saya dapatkan,
eh, tahapnya pada fitur parameter tertinggi itu preprocessing, ada scaffolding, removal punctuation, word normalizer, dan stemming, tidak menggunakan stopword. Word to fake-nya size-nya 50, window-nya 2, nilai HS-nya 0, dan negatif samplingnya 10. CNN-nya nilai kernel size-nya 2, dropout-nya 0,2, dan learning rate-nya 0,01. Dan hasil terendah pada fitur dan parameter tahap processing-nya scaffolding, removal punctuation, word normalizer, dan stemming. Kemudian word to fake-nya size-nya 50, window-nya 5, HS-nya 0, dan negatifnya 20. Kemudian pada CNN-nya kernel size-nya 3, dropout-nya 0,2, dan learning rate-nya yang paling jauh ini 0,001, paling kecil pada parameter yang saya gunakan. Dan grafik tertinggi dan terendahnya ditampilkan pada gambar yang ada pada layar, evaluasi model tertinggi dan terendah. Kemudian selanjutnya ada revisi mengenai perbaikan kesimpulan penelitian. Pada kesimpulan penelitian awal, saya menggunakan kata NLP pada kesimpulan. Nah, kata NLP itu saya hapus karena NLP itu eh, kesimpulan penelitian yang merujuk pada penelitian pembanding sebelumnya. Jadi saya menghapus penelitian pembanding sehingga menghilangkan kata NLP pada kesimpulan. Sehingga yang saya ingin jelaskan, saya sudah tidak menggunakan penelitian pembanding yang sebelumnya yang merujuk ke penggunaan kata NLP. Selanjutnya, pengujian penelitian. Pertimbangan untuk bagaimana meningkatkan performance yang menghasilkan ulasan produk yang lebih baik, di mana tahapan-tahapan pre-processing dan ragam pembobotan akan berkontribusi dalam menghasilkan ulasan produk yang lebih baik. Uh, ini ada beberapa poin revisi yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi ada di latar belakang, ada di uh, pembahasan dan kesimpulan bahwa saya menjelaskan pada latar belakang dan pembahasan untuk menguji teknik processing, parameter word to vec, dan parameter CNN untuk mendapatkan performa yang optimal. Dan pada subbab 4.7 menjelaskan saya telah melakukan 5.382 pengujian skenario untuk mendapatkan performa yang terbaik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hasil revisi seminar hasil penelitian. Terima kasih banyak kesempatannya, Prof. Oke, terima kasih banyak Mas Fahri. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab dan saran-saran. Oke, Pak Dr. Alfa, bisa dimulai, Pak? Mohon Baik, arahan. terima kasih Prof. Eman. Pak Fahri, selamat pagi ya. Saya lihat tadi paparannya sudah cukup baik dan revisi yang dikerjakan sudah cukup banyak ya. Boleh dilihat judul terakhirnya seperti apa? Yang finalnya setelah berubah. Judulnya jadinya yang mana? Ini Pak, di kolom yang kanan itu yang atas judul sebelumnya, yang bawah judul yang sudah diperbaiki. Oke, optimasi performa model dengan teknik preprocessing. Berarti di sini tahap pertama itu preprocessing ya. Untuk proses ya yang saya uji pertama pre-processing, Pak. Oke, kemudian word to fact itu bagian dari preprocessing atau apa atau proses lainnya. Udah berpindah proses ke proses transformasi kata menjadi numerik atau dengan bentuk vektor. Yang saya uji di word to fact itu parameter-parameter yang sekiranya itu parameter-parameter yang saya rasa itu apa ya, berpotensi memberikan perbaikan performa pada model, Pak. Oke, baik. Nah, saya mau nanya yang preprocessing dulu. Preprocessingnya ini dengan cara seperti apa? Saya merubah pertama saya menggunakan 5 tahap preprocessing, tapi pada prosesnya saya memberikan 4 skenario. Boleh saya tunjukkan, Pak, ya? Iya, ya, silakan.
Nah, preprocessing yang saya gunakan itu ada case folding, menyeragamkan eh, apa ya, menyeragamkan kata atau model untuk huruf kecil semua, kemudian punctuation removal, menghilangkan tanda baca, kemudian word normalizer, memperbaiki typo seperti kata yang salah seperti itu, Pak. Kemudian stop word removal untuk menghilangkan kata hubung dan kata ganti gitu. Kemudian stemming menjadikan kata itu jadi kata dasar. Nah, pada lima fitur yang saya gunakan, saya menjadikan 4 skenario. Skenario pertama saya menggunakan kelimanya. Kemudian skenario kedua saya tidak menggunakan word normalizer. Skenario ketiga saya tidak menggunakan stop word removal. Dan skenario keempat saya tidak menggunakan stemming. Seperti itu, Pak. Jadi saya mencoba menghilangkan satu persatu fitur untuk menguji apakah fitur tersebut punya pengaruh yang besar pada model. Seperti itu, Pak. Oke, ini kan dilakukan terhadap sebuah dataset ya, Mas Fahri. Ya, betul, Pak. Nah, datasetnya itu di apa namanya, di scrap sendiri. Betul, Pak. Saya scrap sendiri pada kolom ulasan produk Shopee. Ada berapa ini jumlahnya? Jumlahnya ada 1005 data. 25. Nah, kemudian kan dilabeli, ini manual saya lihat ya. Ya, betul, Pak. Nah, labelnya itu berdasarkan apa? Jadi, Kata atau ya baik, Pak. Labelnya itu dilakukan oleh manusia dan saya meminta bantuan beberapa orang yang pertama, apa ya, indikator saya meminta bantuan itu pertama orang yang menjual produk pakaian di marketplace Shopee sebagai sudut pandang penjual. Kemudian saya meminta bantuan pembeli. Jadi ada 4 orang yang dua penjual dan dua pembeli untuk memberikan label pada data agar mengurangi bias bahwa data ini hanya dilabeli oleh perseorangan saya mungkin atau hanya pembeli atau hanya penjual seperti itu, Pak. tapi itu ini ya, maksudnya terhadap satu produk atau gimana? Produknya banyak. Produknya banyak, Pak. Produknya banyak. Kriterianya apa? Pakaian tadi ya. Eh, Kriteria labeling atau scraping produk, Pak. Produknya, scraping produknya. Oke, kriteria scraping produk itu saya menggunakan enam kata pencarian. Pertama, pakaian pakaian wanita, baju wanita, celana wanita, kemudian pakaian pria, baju pria, celana pria. Terhadap 6 kata kunci atau keyword yang saya lakukan pencarian itu, saya menyortirnya untuk penjualan terlaris. Menyortirnya untuk penjualan terlaris. Kemudian saya intinya produknya itu hanya pada produk pakaian. Kemudian saya scraping setiap kata kunci itu saya mengambil 120 produk, Pak. Oke, berarti produknya random, banyak gitu ya. Kemudian penjualnya juga banyak ya di sini ya, Betul, Pak. yang diuniin. Nah, kemudian ulasannya itu terhadap produk atau terhadap seller, karena di marketplace sekarang ini kan sudah hampir jarang kita lihat orang memfilter apa memberikan ulasan terproduk ya. Kebanyakan kelayanan, misalkan sellernya pengiriman cepat, sellernya pengiriman lambat gitu, dan menurut saya itu sangat bias terhadap review produk itu sendiri. Nah, di sini seperti apa? Ya, Pak. Di sini pada proses pembentukan dataset ini terlihat, Pak, memang luar biasa, eh, kayak mencari emas di tumpukan sampah memang mereview atau menganalisis ulasan produk ini. Saya mengambil jumlah jumlah produk yang saya ambil itu 720 produk. Kemudian jumlah ulasan yang didapatkan itu ada 20.986 data ulasan. Nah, yang sangat banyak dilabeli tidak relevan itu sebenarnya evaluasi terhadap proses pengiriman dan seller, Pak, tidak terfokus pada produk sehingga Oke, It- proses it- itu proses dihilangkan ya berarti ya? ya, Pak, betul. Oke, berarti ini 1000 apa namanya? Ini sudah yang full filteran ya. Saya tadi juga penasaran nge-scrape-nya 15.000 kok hanya segitu yang dipakai, berarti sudah difilter ini. Oke. Em, Kemudian, nah berarti datanya sudah spesifik
terhadap produk ya, bukan Ya, terhadap betul. seller lagi. Hmm. Baik. Nah, setelah itu dilakukan pre-processing lagi atau bagaimana tahapannya? Eh, ya Pak, pertama data yang saya labeli itu masih data mentah, agar tidak bias terhadap proses processingnya. Saya minta bantuan beberapa orang, dua penjual dan dua pembeli tadi untuk melakukan labeling. Baru setelah proses labeling, eh, cleaning data hingga akhirnya tersisa, dan labeling tersisa 515 dan 490 data untuk negatif dan positif. Kemudian setelah itu saya baru melakukan pre-processing, Pak. Oke, setelah ini baru uh, word embedding tadi ya. Nah, pada saat melakukan word embedding itu ya, tadi ada, nah ini menentukannya dari mana fiturnya ini, Mas? Eh, Penentuan parameternya, yang saya lakukan itu membaca beberapa paper yang memperbandingkan word embedding, menggunakan fitur-fitur itu, eh, terlihat fitur yang sekiranya cukup signifikan, cukup signifikan pengaruhnya terhadap model. Makanya saya memilih 4 parameter untuk word embedding ini dan nilai-nilai fiturnya seperti itu, Pak. Oke, nah ini di paper nanti bisa ditambahkan ya di naskahnya. Oh, paper apa sih yang dirujuk gitu? Karena pada saat menerangkan di sini sifatnya deskriptif gitu. Jadi pada tabel ini size-nya sekian, Windows sekian gitu. Nanti tambahkan aja rujukannya. Nah, kemudian setelah itu ada tabel hasil, ada gambar hasil tadi ya, rata-rata akurasi itu. Nah, ini apa yang bisa di highlight dari gambar ini? Oke, kalau di sini terlihat pada data dari 1 sampai 3 itu cukup tinggi, kemudian 4 sampai 6 itu menurun. Kembali lagi pada pola 7 sampai 9 itu naik, 10 sampai 12 itu turun. Itu terjadi perubahan nilai parameter pada nilai parameter HS, Pak. Ketika parameter HS-nya 0, itu menghasilkan rata-rata model yang cukup tinggi. Ketika berubah menjadi 1, dia menurun. Itu kemudian dirubah lagi prosesnya jadi 0, itu naik lagi, kemudian turun kembali seperti itu, Pak. Oke, saran saya karena skenario-nya banyak dan itu kan sifatnya kombinasi ya antara beberapa parameter, em, mungkin skenario lengkapnya bisa dimasukkan ke lampiran aja karena itu kan mempengaruhi. Dan di naskah di state sekalian aja mana sih yang memberikan hasil terbaik. Kalau sini kan seolah kita melihat masih sulit gitu loh. Baik, Pak. Ini tertingginya apa? Karena di tabel tidak dikasih ini. Mungkin bisa ditambahi grade-nya gitu ya untuk rate-rate yang kira-kira maksimal. Oh, Dan ya. kemudian selisihnya itu juga di apa jelaskan. Nah, ketika apa namanya ini ya, kita melihat hasil skenario ini gitu ya, misalkan gitu. Katakanlah itu skenario ini dari satu atau kosong nih? Satu ya ini ya. Satu, Pak. Oke, satu, dua, tiga itu kan naiknya apa ya, konstan gitu ya, ada kenaikan. Kemudian di empat itu menurun drastis. Itu karena faktor apa? Eh, Sebenarnya di sini banyak, ya Pak. Tentunya dari kombinasi kan itu kelihatan Ya, kan. betul betul, Pak. Nah, jadi em, ya saya kira pengetahuan seperti itu bisa dijelaskan. Di sini naskah hanya menjelaskan tertingginya saja saya lihat ya. Yang Ya, Pak. tertinggi 27, 18 gitu. Tetapi yang hasil terendahnya itu kan bisa jadi ada satu faktor di antara parameter itu yang selalu membuat nilainya selalu rendah gitu ya. Nah, ketika skenario-nya seperti ini kan nanti dilihat kembali, oh yang pada skenario 18, skenario 4 itu apa sih? Kenapa dia selalu di urutan paling bawah? Apa yang menyebabkan? Apakah ada parameter yang sama di antara skenario-nya? Itu mungkin bisa ditambahkan ke dalam pembahasan. Tuh, kemudian yang selanjutnya dilakukan klasifikasi ya ini ya. Betul, Pak.
Oke, nah ini saya kira juga sama komentar saya karena di sini melibatkan banyak skenario. Jadi ya enggak apa-apa, skenario itu kan bagian dari eksperimen Anda. Dilampirkan aja saya kira perlu. Nah, kemudian di bagian hasil akhir itu berarti mengujinya seperti apa? Yang kau pada klasifikasi apa yang ini, Setelah Pak? klasifikasi, setelah Oh, ini, Pak, ya. ah, oke, ini. Eh, Proses pengujiannya mirip-mirip, Pak, pada pre-processing itu. eh, Pre-processing yang menggunakan proses pre-processing yang sama, saya rata-ratakan, saya ambil sebuah nilai, ya, hasil yang menggunakan pre-processing yang sama, kemudian saya rata-ratakan. Sama juga dengan klasifikasi, representasi data dan klasifikasi yang menggunakan parameter nilai yang konstan atau sama. Pada klasifikasi data, saya ambil sebuah nilai akurasinya, kemudian saya rata-ratakan seperti itu, Pak. Oke, kemudian Anda gabungkan em, terbaik sebelumnya gitu, setiap fase baru dites gitu ya. Ya, betul, Pak. Pengujian akhirnya, maksud saya setelah ini, setelah tahap klasifikasi. Ya, kalau yang ini eh, saya mengambil yang paling tinggi dan paling rendah, Pak. Tidak tidak terpaku pada rata-rata, tapi hasil yang paling tinggi dan paling rendah dari 5.832 skenario itu, Pak. Oke, alasannya kenapa model evaluasinya seperti ini? Oke. Jadi eh, hal yang paling signifikan pada performa model yang saya uji ini adalah nilai learning rate, Pak. Pada nilai learning rate proses klasifikasi 0,1 dan 0,01 itu rata-rata menghasilkan performa yang tinggi. Tapi ketika berpindah ke 0,0001 atau nilai learning rate kecil, itu hasilnya selalu rendah, Pak. Seperti itu. Jadi yang paling utama pada nilai learning rate. Kemudian yang pada proses presentasi data, yang paling signifikan itu ada pada nilai HS yang saya tadi jelaskan, Pak. Ketika nilai HS-nya 0, itu modelnya cukup tinggi, nilai HSA-nya 1, itu ada terjadi penurunan. Dan pada proses reprocessing, itu yang sangat membantu performa model yang memberikan peningkatan signifikan itu ada pada fitur word normalizer. Jadi ketika word normalizer-nya hilang dan muncul fitur stemming, digunakan fitur stemming, itu terjadi penurunan. Jadi ada seperti kontra apa ya, kontra hasilnya ketika uh, ada word normalizer dan ada stemming seperti itu. Ada stop word removal maksud saya, Pak. Ketika ada stop word removal itu uh, performanya menurun seperti itu. Sebentar, saya masih agak rancu ini. Kenapa dinamakan tertinggi dan terendah? Terendah itu berarti skenario paling buruk dari pengujian sebelumnya gitu ya? Ya, dari 5.800, Dari 54 itu atau gimana? dari 5.832, Pak, terendah, ya. Oh, bukan. Ini kan ada ada di sini nggak ya, di slide-nya nggak ya, yang kombinasi fitur dan parameter tabel sebelum ini? Nggak ada ya. Next-nya setelah itu, kalau setelah tadi Ini kesimpulan. di naskah itu di halaman yang sama dengan itu tadi gitu loh. Oh, ini, Pak, saya coba buka naskah. Halaman 48. Heeh. Di bawahnya yang tabel. Nah, itu. Ini tuh terendah itu, tadi persepsi saya terendah berarti em, hasil word to fact-nya yang terburuk pada pengujian skenario sebelumnya atau bagaimana? Tidak juga, Pak, sebenarnya ada kombinasi-kombinasi lain yang mungkin memang perlu saya paparkan lagi di naskah, bahwa ini yang menyebabkan dia terjadi penurunan drastis seperti itu, Pak. Bukan waktu vektor rendah, karena di sini di naskah juga dijelaskan kombinasi parameter word to vec ke-11 yang mendapat nilai terendah seperti itu, Pak. Berarti tadi meskipun sudah dilakukan pengujian pada apa bukan pengujian ya,
sudah dilakukan eksperimen kombinasi pada tahapan sebelumnya gitu. Kemudian itu kan dapat nih mungkin ranking dari kombinasi tertinggi sampai terendah gitu ya. Betul, Pak. Nah, itu yang digunakan yang mana? Apakah semuanya dipakai lagi atau yang tertinggi saja, terendah saja atau bagaimana? Eh, untuk menampilkan pada proses yang sebelumnya itu, saya mencari apa yang paling fitur yang paling signifikan memberi pengaruh seperti itu, Oh, Pak. keluarannya parameter paling signifikan. Ya, betul, Pak. Oke, kalau parameter paling signifikan, saran saya yang di skenario sebelumnya itu hasilnya di ranking saja, jadi langsung ketahuan. Kalau tadi kan gambarnya itu kan dari skenario 0 sampai 54 kan hanya menampilkan tinggi rendah. Ya, Nah, betul, seperti Pak. itu atau yang bawahnya tadi juga sama. Kalau mau mencari memang yang paling signifikan, saran saya dibuat ranking gitu. Hasil yang paling tinggi itu dianalisis misalkan 5 terbesar atau bagaimana itu kan langsung ketahuan Baik, Pak. gitu ya. Oke. Ya, oke, saya sudah nangkap maksudnya. Hasilnya saya kira sudah yang terbaik lah. Cuman saran saya satu lagi yang bagian gambar lebih banyak slide 18 itu. Ya, Pak. Nah, ini kan kesannya apa ya, gapnya jauh karena pada saat menggambar itu di sumbu Y-nya itu skalanya dari 0,75. Saran Baik, saya Pak. dari 0 saja, nggak apa-apa biar kelihatan ininya. Oh, baik, Pak. Karena kan kita nggak mau menganalisa gapnya kan. Ini kan artinya terendah pun sebenarnya nilainya juga sudah optimal karena 80. Kalau ini kan kesannya terendahnya tuh sangat rendah banget gitu loh, nggak nyampe separuh. Padahal tidak. Ini performanya juga baik di apa Baik, Pak. parameter terendahnya. Itu Prof. Emma, saran dari saya. Nanti saya tuliskan lengkapnya di laporan. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Alfa. Oke, ada beberapa catatan. Yang pertama, tadi ada penggunaan 4 parameter tadi perlu Ya, dilengkapi rujukan-rujukan. Kemudian skenario-nya cukup banyak. Skenario selengkapnya perlu disajikan dalam bagian lampiran. Kemudian perdalam pembahasan hasil sehingga dapat sampai mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi performa, baik tertinggi, rata-rata maupun rendah. Yang berikutnya, penulisan angka awal pada sumbu baik X maupun Y itu perlu diperhatikan ya, supaya tidak salah persepsi ketika membaca apa gambar tersebut. Oke, terima kasih Pak Dr. Alfa. Selanjutnya saya minta arahan dari Pak Dr. Dani. Monggo Baik, Bapak. baik, terima kasih Prof. Emma. Mas, siapa nih? Mas Fahri, aduh. baik, Pak Dani. Oke, dari apa yang saya dengar di pemaparannya, banyak hal yang sudah di-upgrade ya, dari apa yang diulas oleh Mas Fahri dari yang sebelumnya. Artinya Mas Fahri sudah apa ya, memaksimalkan bagaimana meningkatkan dari laporan yang tesis yang dikerjakan oleh Mas Fahri. Beberapa hal yang ingin saya coba, bukan coba ya, ingin saya tanyakan ya. Artinya dari presentasi tadi Mas Fahri mengatakan terkait dengan optimal. Nah, optimal ini kalau dalam dalam proses penelitian ya, itu biasanya ada metodenya gitu. Nah, kalau saya lihat dari tesisnya Mas Fahri ini, metode itu tidak diterapkan gitu. Artinya metode untuk mengoptimalkan eh, nilai yang ingin dihasilkan dari proses eksperimen gitu. Nah, kalau saran saya itu seharusnya ya tidak kata optimal begitu. Karena kalau optimal itu biasanya ada kaitannya dengan metode tertentu yang dipakai, yaitu kayak misalnya PSO, optimization method dengan PSO kayak begitu. Jadi ada optimisasi dari proses eksperimennya gitu, Mas Fahri. Nah, kalau dicermati dari tesisnya Mas Fahri,
Kalau dilihat di rumusan masalahnya, ini kan lebih bukan di rumusan masalahnya saja ya, tapi dari beberapa latar belakang dan sebagainya, lebih dalam sisi mana sih dari beberapa cara skenario yang dilakukan, mana yang akurat, yang lebih akurat atau yang paling akurat kayak gitu, Mas Fahri. Jadi bukan melihat optimalnya, tapi menentukan mana yang paling akurat gitu. Ya, baik, Pak. Jadi di rumusan masalahnya ini, ya kalau saran saya sih kata optimalnya tidak perlu gitu. Baik, Pak. Jadi lebih ke kan tidak ada proses optimalisasi kan di dalamnya kan. Ya, Pak. Nah, hanya saya menggunakan cara seperti ini dengan perubahan fitur seperti ini, hasilnya begini. Kemudian saya melakukan dengan cara yang berbeda lagi, dengan penambahan fitur tertentu, hasilnya seperti ini. Ya. Lalu saya coba lagi dengan cara yang seperti ini, nah kan jadi hanya merubah apa? Merubah fitur dan menggunakan metode-metode yang lain di dalam prosesnya, yaitu ada CNN, work to fact tadi kan, Ya, Pak. ya itu. Ya. Jadi tidak ada optimalnya, tidak 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 dilakukan gitu. Nah, dari proses di sini kan kaitannya dengan pakaian ya, untuk pakaian pria dan sebagainya ini, yang dijadikan sebagai kalimat apa yang dicari Cari, itu ya. Pak. Kalimat yang dicari itu yang dijelaskan oleh Mas Fahri di bagian bab keberapa itu ya, ada pakaian wanita, baju wanita gitu ya, Betul, Pak. di batasan masalah itu ya. Betul, Pak. Nah, terkait dengan hasil pencariannya ada nggak tabel yang menunjukkan proses komentar-komentar, ya mungkin beberapa sampel begitu komentar dari si A, si B yang diambil sebagai contoh gitu nggak ada? Kalau pada naskah mungkin belum saya sertakan, Pak. Cuman ada. Ada ya. Nah, Nah, saran saya mungkin ditambahkan itu untuk dimasukkan baik, ke Pak. dalam tabel, bentuk tabel gitu untuk menunjukkan contoh hasil dari ulasan produknya, contoh ulasan produknya gitu. Kalau saya coba cermati dari literatur review yang Mas Fahri paparkan gitu, ada salah satu judul yang terkait dengan NLP, itu ada analisis sentimen pada ulasan pembelian produk di marketplace Shopee menggunakan pendekatan natural language processing. Nah, di situ tuh ada dia menampilkan tabel yang berkaitan dengan contoh ulasan produknya gitu. Ya, Isi Pak. ulasannya apa, tapi nggak menunjukkan akunnya gitu. Ada yang akunnya dipakai bintang-bintang gitu, ada akunnya. Nah, hasil dari ulasan ini sebaiknya ada di dalam, katakanlah dimasukkan dari hasil ketika proses scraping ya. Pengumpulan data ya. Ya, Betul, Pak. ketika pengumpulan data. Nggak mesti harus semua, Ya, Pak. ambil aja satu. Baik, Ya, satu, ini ada 5 deh contohnya, ya ambil 5 lah gitu. baik, Pak. Gitu ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa eh, terkait dengan kategori kalimat-kalimat yang tadi di kata kuncinya itu ya, terkait dengan kata kuncinya itu tuh eh, katakanlah misalnya masuk di dalam isi ulasannya dan sebagainya. Oke. Nah, tadi di dalam presentasinya Mas Fahri mengatakan ada beberapa apa contoh hasil eksperimen ya, mulai dari word to fact, kemudian apalagi pre-processing ya, Processingnya betul, Pak. word to fact, kemudian satu lagi CNN ya, atau CNN. ada berapa? Ada 3 aja. Tiga, Pak. Tiga.
Pre-processing, word to fact, dan CNN. sama CNN. Word to fact itu tuh secara pengertiannya itu apa sih Mas Fahri? Kalau word to fact itu metode mentransformasikan kata menjadi bentuk vektor seperti itu, Pak. Bentuk vektor. Menarik. Nah, penjelasannya di tesisnya di sebelah mana ya? Kalau di tesis di word embedding, Pak. Word embedding. Word embedding sama word to fact itu apa perbedaannya? Word embedding itu prosesnya gitu. Word embedding itu istilah untuk proses mengkonversikan kata menjadi vektor, kemudian teknik yang digunakan atau metode yang digunakan itu word to fact seperti itu, Pak. Word to fact. Oke. Di dalam prosesnya Mas Wahri terkait dengan word to fact ini, ya, ini kok ada lagi word embedding, Mas? Oh, ini bab tiganya ya. Bab, bab 2 di word embedding, Pak. Ya, cuman di bab tiganya, di tiga titik tiga empat itu tertulisnya word embedding juga. Oh ya, baik, Mm-mm. Pak. Mungkin agak dibedakan lah Spesifikkan supaya gitu, Pak, ya. supaya tidak apa kontra dengan teorinya gitu. Dan itu ada pengulangan subbab itu jadinya. Oke. Kemudian word to fact-nya pembahasannya ada di bab 4. Progressive Eh, data. ya, Pak. Nah, ini ya word to fact ya. Perubahan bentuk vektornya jadi gimana Mas ya? Eh, belum, ya memang belum tercontohkan di naskah, Pak, Ya, ya. iya harusnya kan ada ya representasi dalam bentuk vektornya itu kayak apa gitu. Ya, Pak. Tadi tidak hanya tabel 4.3 komunikasi. Ini kan kombinasi untuk penentuan parameter ya. Ya, Pak. Tapi kan di sini tidak menampilkan perubahan dari atau yang dituliskan oleh Mas Fahri di sini kemudian direpresentasikan dalam bentuk vektor. Nah, representasi dalam bentuk vektor itu tuh kayak apa? Salah satu contohnya seperti apa? Yaitu sebaiknya divisualisasikan atau diceritakan, yaitu. Baik, Pak. Nah, di sini ada kata variasi skipgram. Variasi skipgram itu apa, Mas? Eh, kalau skipgram itu eh, arsitektur yang memprediksi konteks kata berdasarkan kata yang eh, kata target. Contoh kata targetnya saya, mungkin kata di belakangnya saya makan nasi atau Hmm. apa saya sudah makan nasi. Jadi memprediksi konteks kata di sekitar kata tujuan. Nah, Ada di sini, oke. arsitektur lainnya itu si Nah, Boba itu menentukan memprediksi kata selanjutnya seperti itu, Pak. yang apa tadi? SIBO, Sibo itu beda ya, beda variasi dengan beda skipgram, beda arsitektur seperti itu, Pak. beda struktur dengan skipgram. Kenapa kok Mas Fahri milih skipgram daripada Sibo? Oke, kalau SIBO itu dia memprediksi kata, contoh eh, saya selanjutnya apa? Saya Hmm. makan selanjutnya mungkin nasi atau martabak. Hmm. Dia memprediksi kata selanjutnya. Oke, Tapi kalau kalau skipgram, kalau skillgram ini dia memprediksi konteks-konteks di sekitarnya karena yang dibahas contohnya, eh, contoh eh, kalau di penerapannya Mas Fahri misalnya, contohnya apa gitu? eh, Kan tadi kalau kan kata kuncinya kan pakaian ya. Halo? Oh, ini Pak, putus-putus. Contohnya kan aduh tipis banget bajunya nembus kelihatan ya udahlah harganya juga nggak worth it. ya mungkin contoh seperti itu dia akan Terus memprediksi
apa yang diprediksi oleh dia. Ini kan di sisi preprocessing ya, bukan terkait Ya, dengan ya. waktu efek toh. Betul Pak. Ya Cuman kalau yang di waktu efek, jadi apa yang diolah oleh Word to Vec itu sebenarnya kata-kata yang ada di sini gitu Pak. Kata-kata yang kata-kata ada ada di yang di sini. ya, yang ada di pre-processing seperti itu. Hmm, Contoh eh, katanya bajunya, kata yang dijadikan target itu menembus, gitu Pak ya. mm-mm, Kata menembus. Jadi dia memprediksi sekitarnya menembus itu apa, kalau berdasarkan pelatihannya mungkin yang menembus itu mungkin bajunya atau kainnya seperti itu Pak. Jadi di ranking oke. apa kata-kata di sekitarnya yang mungkin seperti itu Pak. Ya, itu kan dijelaskan dengan kata-kata ya Mas Fahri. Tapi Pak. seharusnya kan secara tesis itu perlu dicontohkan ya. Jadi to stop di sini kan. Di Ya, sini Pak, kan ya. Mas Fahri mengatakan nih, model yang mencoba menentukan konteks kata berdasarkan kata-kata di sekitarnya. Akan kita secara pembahasan itu tuh kurang detail gitu. Ya, betul Pak. Yang dimaksud itu ya sebaiknya dalam prosesnya itu Mas Fahri ngambil satu sampel dari Ya. apakah mau dari pre-processing yang di atas tadi, diambil jadi satu sampel, diceritakan dengan detail yang maksudnya menentukan konteks kata berdasarkan kata-kata di sekitarnya itu tuh cara kerjanya seperti apa sehingga kok bisa dari sisi word to effect ini Mas Fahri menghasilkan outputnya gitu. Ya, jadi ada cerita output dari hasilnya, bukan sekedar hanya memberikan ulasan, tapi eh, bagaimana itu terproseskan tidak diceritakan. Nah, ini yang perlu Mas Fahri cermati gitu. Artinya dengan beberapa parameter, oke, ya ada berapa parameter, ada 50, Windows size 2, HS negatif, HS 0,1 negatif 5 begitu. Nah, kalau mau lebih detail lagi dari masing-masing size dan kombinasi parameter itu harusnya ada outputnya, Mas. Oh, baik Pak. Iya, harusnya ada outputnya. Jadi tidak hanya sekedar tiba-tiba muncul nilai akurasi tertinggi sebesar 9. Nah, itu kan hmm, oh, Baik, prosesnya Pak. gimana gitu. Nah, harusnya ada nih hasilnya dari misalnya dari size 50 Windows size 2 HS 0 negatif 5 itu output dari yang dimaksud skipgram ini tuh seperti apa konteksnya gitu outputnya. Kan di preprocessing ini kan Mas apa Mas Fahri bisa jelasin toh. Ya, ya. Hasil perubahannya ya betul. Iya, hasil perubahan dari eh, processing kalimatnya itu gitu. Oke. Eh, apa sih yang membedakan antara HS ini kepanjangannya apa Mas? Hierarchical softmax gitu Pak. Apa? Jadi hierar hierarki softmax. Hierarchy softmax. Udah dijelaskan nggak di dalam tesisnya? Oh, HS ini hierarchy softmax gitu. Mhm. Belum ada ya? Ya belum Pak. Nah, ini kan belum ada. Windows size ini maksudnya apa, Mas? Kalau Windows size ini dia parameter menentukan jarak kata yang jadi targetnya ada di kata ketiga, dia menentukan jarak kata di sekitarnya. Jadi 4. Kalau Windows size-nya 2, 4 dan 5 ikut dihitung, Dua, 2 dan empat. 1 ikut dihitung. Gitu. Jadi jaraknya ada 2 di sekitar kata yang jadi target. Jarak dua itu jarak kata di depan atau kata di belakang? Di sekitarnya Pak, jadi dia ke Di depan dan ke sekitarnya. belakang. Jadi kalau misalkan tadi kata menembus, berarti Mm, dia Windows size itu dia akan maju dua kata ke depannya apa, atau dua kata ke belakangnya apa gitu. betul Pak. Ya, kan ini tidak kurang informatif toh kalau kita Oh, cermati ya. Size ini dasar gimana gitu. parameternya. Jadi kalau nanti dibaca oleh yang lain mungkin kan juga yang lain jadi bingung tuh. Baik Pak. Karena tidak ada penjelasan. Apa di teorinya sudah dijelasin terkait dengan parameter ini? Eh, Belum.
Sepertinya belum Pak untuk parameter itu. Nah, itu kan karena saya sama sekali nggak ngelihat tuh penjelasan terkait dengan adanya HS, adanya window Ya, size, ya, eh, Pak. eh. Dan kenapa negatif? Kenapa nggak positif? Eh, oh, nilai-nilai hierarki masuk. Di bawahnya HS tuh. Oh, negatif. Jadi nilai negatif ini aktif ketika metode nilai HS ini yang digunakan itu nilainya nol. Maka ketika nilai HS-nya nol, metode yang digunakan untuk proses word to vec-nya itu negatif sampling namanya, Pak. Jadi Nah, negatif sampling ya. kan enaknya kalau itu ditulis tuh Mas Fahri. Ya, betul, Pak. Ya. Iya, itu. Jadi perlu didetailkan terkait dengan word effect sehingga di bab empatnya ya setidaknya harusnya akan lebih detail lagi. Begitu pula di CNN gitu. Ya, betul, Terkait Pak. dengan kernel size, dropout, learning rate kayak gitu. Kenapa kok learning rate-nya 0,01, kemudian 0,001, kemudian 0,0001? Kenapa nggak 0,02, Mas? Eh, ini memang mencari perubahan signifikan dalam proses nilai. Jadi kalau learning rate itu ketika dekat itu perubahannya kecil sekali Pak gitu. Di tabel 4.4 itu ya kan ada nol Ya, di bawah itu. Ya. Tapi kenapa kok intervalnya itu per ini, per apa ya? Dari 0,01 terus jadi 0,001. Kenapa nggak 0,01, 0,02 gitu? ya. Eh, Learning rate ini dia memberikan nilai seberapa cepat perubahan parameter yang terjadi pada proses konklusi gitu Pak. Nah, ketika nilainya dekat itu perubahannya sangat kecil sehingga sangat sulit dianalisis gitu Pak. Jadi memang intervalnya harus sekian Ya, cukup jauh. berdasarkan dari referensi paper kah atau berdasarkan dari apa temuannya Mas Fahri kah Oke. atau apa gitu. Nah, itu Ya, Mas Fahri nggak menjelaskan di dalam prosesnya gitu. Dari 0,01, kenapa kok ini harus ditingkatkannya ke 0,001? Oh, karena ya tadi mungkin penjelasannya Mas Fahri terkait dengan proses kalau 0,01 ke 0,02 itu terlalu dekat kayak itu misalnya. Atau kan karena kan kalau dilihat intervalnya ini kan jadinya kalau dijadikan 1%, 0,1%, kayak gitu loh. Kok menurun? Kenapa nggak naik? ya. Nah, kenapa nggak 0,01 kemudian jadi 0,1 atau 0,1 atau 1 atau kenapa ke belakang? Eh, Kenapa learning rate-nya itu ke belakang? Ini kan kalau dilihat kan 3 angka di belakang koma, 4 angka di belakang koma. Kenapa ya. ke belakang, Mas? Semakin kecil gitu. Jadi mengujinya memang saya menguji perubahan yang semakin kecil karena uh, nilai learning rate yang kecil itu dia proses pembelajarannya lambat, cuman dia menghasilkan nilai yang bagus karena dia belajar dengan waktu yang cukup seperti itu Pak. Lebih Tapi lebih lama gitu waktunya. kalau learning rate-nya tinggi itu dia perubahannya cepat, proses pelatihannya cepat, namun modelnya tidak stabil. Modelnya tidak stabil. Nah, ini harusnya pasnya 0,001-nya di depan atau 0,001-nya di belakang. Ini perspektif pengujian aja sih Iya, Pak, saya yang jadi ada cenderung beberapa, lumayan kecil. ya, jadi prosesnya kan karena mungkin Mas Fahri pertama ngujinya pakai 0,01 gitu ya. Ya, Nah, terus dicoba dengan 0,001 begitu. betul Pak. Ya, nanti di sini mungkin bisa dijelaskan gitu, Mas. Peneliti mencoba dengan melakukan perubahan pada learning rate begitu. Eh, Kenapa perubahan itu dilakukan? Itu dijelaskan. Kemudian kenapa kok perubahannya itu tuh menurun nilainya? Nah, itu juga sebaiknya didetailkan, dijelaskan agar apa ya eh, logik dari proses Anda melakukan itu tuh ada ulasannya gitu. Ada apakah ini disebut interval gitu?
melakukan proses interval. Nah, intervalnya sekian. Kenapa intervalnya menurun? Apa penjelasannya? Nah, itu secara bahasa eksperimen itu tuh perlu diceritakan gitu, Mas. Ya, baik Pak. Nah, nanti coba dicermati di ini. Kemudian untuk display dari apa figurnya, kalau misalnya kalau menurut ini kalau ini dari apa nih? Ini kan gambar rata-rata akurasi model skenario CNN ini kan kurang ini ya, Mas. Kurang informatif sedikit aja. Artinya dari warna yang biru ini biru yang pertama ini biru apa ini? Yang dekat nol ini. Ini punyanya siapa ini? Skenario pertama gitu Pak. Oh, skenario pertama. Ini yang satu lagi skenario kedua gitu. Ya, betul Pak. Berarti ini yang ini yang 0,01, ini 0,001 gitu landing rate-nya. Dan yang Ya, ketiga, betul. hah? 0,0001 betul Pak. Oh, yang tiga, yang dekat tiga di atas tiga ya. Ya. Ya, agar lebih informatif, pertama dikasih legend Mas Fahri. Ya, dari 0 sampai dikasih semua nomor Pak ya. Iya, maksudnya dikasih legend. Legend itu artinya bar yang pertama ini tuh barnya siapa gitu. Oh, ya. Kemudian bagus juga kalau barnya jangan sama warna. Oh, baik Pak. Karena untuk menunjukkan bahwa ini ada perbedaan loh antara bar yang biru dengan yang sebelahnya gitu. Karena kalau kayak gini kan seakan-akan kan kita kita bingung, bukan kita bingung ya, secara informatif display eksperimen itu membingungkan. Ya. Grafiknya ini miliknya siapa kayak gitu. Jadi kalau diwarnakan nanti akan kelihatan kan di legendnya itu. Hmm. Iya. Dan jangan dibuat modelnya screenshot, Mas. Oh Kalau ya ini Pak. kan Mas Fakri kan pakai screenshot, dipotong, taruh di sini. Pakai aja misalnya coba pakai Excel gitu, dibuat ini terus diganti warnanya table ya, biar kelihatan lebih bagus gitu. Ya, Pak. Termasuk juga di gambar 4.14. Ini kan juga nggak kurang bisa dipahami nih. Terendah, tertinggi, pre-processing yang mana, word to fact yang mana, yang CNN yang mana, nah, itu kan enggak. Kan gambar 414 ini kan merepresentasikan table 45 tuh. Enggak, Iya. iya toh? Tapi kan kita nggak bisa baca nih, mana yang pre-processing, ya kan? Nah, mana yang pre-processing, mana yang word to fact, mana yang CNN. Kalau di sini itu udah kombinasi seluruh tahap yang menghasilkan sebuah akurasi model gitu Pak. Eh, C, di bawah ini yang menggambar akurasi tertinggi sebesar 99% ini nilai rata-rata kah? Tidak udah satu model dengan eh, di performa tertinggi ini pada tahap preprocessing uh, fitur atau parameternya Heeh, yang saya blok ini, kemudian nilai heeh, ortopeknya size-nya 50, Windows 12 oke. gitu Pak. Hingga akhirnya menghasilkan nilai tertinggi itu gitu. Kalau nilai terendah, fitur dan parameter yang digunakan adalah ini, Oh, menghasilkan nilai terendah. artinya ini ketiga proses ini bersamaan begitu dalam prosesnya atau berbeda-beda? Uh, uh, Berkesinambungan Pak, preprocessing yang ini lanjut dengan ortofake yang ini dan lanjut dengan CNN yang ini, hasilnya seperti ini gitu Pak. Hasilnya seperti ini. Karena agak membingungkan sih, tertinggi di sini itu tuh untuk informatifnya apa gitu. Baik Pak. Akurasi tertinggi. Karena perbandingan akurasi yang dihasilkan berdasarkan kombinasi fitur dan parameter pada tabel 45. Perbandingan akurasi yang dihasilkan berdasarkan kombinasi fitur. Jadi Mas Fahri menggabungkan pre-processing, word to effect sama CNN jadi satu proses begitu. Ya betul Pak. Dengan proses Oh, ya, kombinasi fitur tadi ya. Kemudian pre-processing dengan word to effect.
Ya mungkin di sini nanti tinggal diberikan legendanya, kemudian juga akan bagus kalau warnanya dibuat berbeda gitu. Baik, Pak. Dan jangan di screenshot. Ya, betul. Ya, nggak Tadi apa-apa. disampaikan. Ya kira-kira seperti itu, Prof. Emang. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Dani. Oke. Ada cukup banyak catatan. Oke, kalau saya ringkas, pemaparan teori-teori dari setiap algoritma yang digunakan dalam riset itu perlu dicermati ulang supaya tidak salah persepsi ya. Kemudian penting juga untuk divisualkan termasuk dalam bentuk vektor. Jadi tidak hanya narasi pengertian gitu. Nah, Kemudian supaya tidak terkesan sekedar menyajikan hasil ulasan saja, maka perlu untuk lebih terjelaskan bagaimana analisis prosesnya dan seperti apa perubahan output dari setiap tahapan proses. Kemudian perdetail pembahasan terkait preprocessing, pembobotan, tahapan-tahapan selanjutnya yang sesungguhnya Mas Fahri kan lakukan semua di riset ini. Kemudian ya semua penyajian diagram itu diagram batang ya itu apa dirasa kurang informatif. Nah, itu perlu diperjelas legend di setiap barnya gitu. Kemudian perlu diperjelas pembedaan warnanya. Kemudian hindari penyajian yang terkesan screenshot gitu, termasuk dalam bentuk tabel ya. Oke. Nah, ini ada 9 catatan dari Pak Dr. Alfa dan Pak Dr. Dani. Pak Dr. Alfa ada tambahan? Cukup dari saya, Prof. Oke, ya. Mas Fahri berarti ini bisa di apa share screen-nya bisa di off-kan dulu. Oke, Mas Fahri saya tempatkan di waiting room ya. Nanti saya panggil kembali.